Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita dalam menjalani segala aktivitas. Perkenalkan, nama saya Rahmi Nurul Hidayat Hafid, salah satu dosen program studi D3 Kebidanan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Salewangan Maros. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan video yang merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang biasa kita singkat dengan PDD UKTPT. Sebuah kewajiban bagi dosen untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, salah satunya di bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang saya ampuh ialah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga, yang merupakan salah satu mata kuliah wajib pada program studi Diploma 3 Kebidanan semester 4 dengan bobot SKS, yaitu 4 SKS, yang dimana terdiri dari 2 SKS teori dan 2 SKS praktek. Diharapkan mata kuliah ini dapat memberikan pengalaman dan juga kemampuan kepada mahasiswa untuk melakukan pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Pada mata kuliah ini, saya menerapkan beberapa sistem pembelajaran. Salah satunya pendekatan pembelajaran yang saya gunakan adalah teknik DIA. Yang pertama adalah delivery, yang dimana ini merupakan proses penyampaian materi pembelajaran dengan jelas dan menarik dari dosen ke mahasiswa di dalam kelas maupun di laboratorium. Adapun materi pembelajaran yang akan saya sajikan pada pertemuan kali ini yaitu mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga, yang dimana materi pembelajaran ini mengacu pada capaian profil lulusan dari mata kuliah ini. Dari 4 capaian profil lulusan, kita menurunkan 8 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, dan dari CPMK tersebut kami menurunkan 12 sub CPMK. Dari sub CPMK akan dibagi menjadi 14 kali pertemuan. Pertemuan 14 ini dilakukan secara tatap muka di laboratorium maupun di ruang kelas. Lalu ada satu pertemuan untuk ujian tengah semester dan 1 kali pertemuan lagi untuk ujian akhir semester. Capaian profil lulusan pada mata kuliah ini terdiri dari 3 aspek. Yang pertama adalah sikap, yang kedua adalah keterampilan khusus, dan yang ketiga adalah keterampilan umum. Yang dimana capaian profil lulusan pertama pada mata kuliah ini, yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mampu menunjukkan sikap yang religius. Yang kedua, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang ketiga, mampu memecahkan masalah dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya, yaitu kebidanan, didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, tanggung jawab, dan hasil yang secara mandiri. Dan yang terakhir, mampu berkomunikasi efektif dan terapeutik dengan perempuan, keluarga, masyarakat, serta teman sejawat untuk meningkatkan kesehatan perempuan. Nah, dari capaian profil lulusan keempat tersebut, kita turunkanlah capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama yaitu konsep kesehatan reproduksi, yang kedua konsep gender dalam asuhan reproduksi, yang ketiga deteksi dini gangguan kesehatan perempuan, yang keempat manajerial asuhan kebidanan pada perempuan yang berkaitan dengan sistem reproduksi dalam perspektif gender, yang kelima konsep pelayanan keluarga berencana, yang keenam jenis metode kontrasepsi sederhana dan metode kontrasepsi modern, yang ketujuh kriteria penapisan kelayakan medis, kontrasepsi, dan sistem rujukan pada pelayanan kontrasepsi. Dan yang terakhir, pembinaan akseptor kontrasepsi melalui konseling informasi dan edukasi dan konseling menggunakan alat bantu pengambilan keputusan ber-KB. Yang dimana dari CPMK tersebut ditariklah 12 sub CPMK dan bahan kajian yang tertera pada rencana pembelajaran semester atau RPS yang akan saya lampirkan. Teknik pembelajaran kedua yang saya terapkan ialah interaction, yang merupakan usaha untuk memicu interaksi dua arah dan diskusi dengan mahasiswa. Pada sesi ini, saya menerapkan Student Centered Learning atau SCL. Merupakan metode pembelajaran yang menerapkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran, sehingga diharapkan mahasiswa lebih aktif belajar, lebih kreatif, mandiri, dan inovatif sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing.
Hal pertama yang saya lakukan ialah melaksanakan pembelajaran interaktif, yaitu memaparkan materi, lalu menyisipkan pertanyaan dan meminta pendapat mahasiswa. Lalu saya terkadang membuat bentuk small group discussion, yaitu saya dan kelompok mahasiswa menganalisis dan membahas isu atau topik tertentu yang sedang hangat. Dan selanjutnya saya memberikan bentuk penugasan seperti membuat resume, video pembelajaran, bahkan laporan praktek laboratorium untuk mengetahui keaktifan mahasiswa dalam materi yang saya ajarkan. Teknik akhir ialah asesmen, yang itu merupakan salah satu cara mengukur pemahaman mahasiswa dengan tanya jawab ataupun kuis di akhir pembelajaran, sehingga hasil pembelajaran dapat diukur. Indikator penilaian yang saya gunakan ialah yang pertama kehadiran sebesar 20%, lalu tugas sebesar 30%, ujian tengah semester sebesar 25%, dan ujian akhir semester sebesar 25%. Maka total penilaian adalah 100%. Hasil asesmen yang saya lakukan ini dengan harapan bahwa mahasiswa dapat melihat hasil belajar dengan transparan dan objektif. Untuk pertemuan kali ini, izinkan saya untuk menampilkan video pembelajaran yang saya lakukan di kelas, khususnya pada mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga, yang dimana materi ini yang merupakan materi pertemuan ke-15 tentang pembinaan akseptor kontrasepsi melalui konseling yang diberikan oleh bidan dengan menggunakan media alat bantu pengambilan keputusan keluarga berencana. Selamat menyaksikan, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak-anakku pada kesempatan kali ini. Jadi saat ini kita kembali lagi pada mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga, sub pokok bahasan atau materi yang ke-15 sesuai dengan RPS. Kali ini kita akan membahas alat bantu pengambilan keputusan keluarga berencana atau yang kita sebut dengan ABPK yang sudah tersedia pada meja di depan kali ini. Jadi bentuk fisiknya seperti ini, nanti kita akan kupas tuntas apa saja yang perlu kita perhatikan dari menggunakan media ABPK. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya akan sedikit brainstorming terlebih dahulu terkait bagaimana daya ingat kalian tentang materi ataupun pembelajaran yang sudah kita lalui pada pertemuan kemarin. Apakah boleh? Boleh. Baik. Silahkan mengacungkan tangannya bagi mahasiswa yang ingin menjawab atau mengetahui apa yang saya tanyakan. Dari materi pertemuan kita yang ke-14 kemarin, kita membahas tentang berbagai metode konseling yang digunakan khususnya pada saat konselor ingin menyampaikan materi kepada calon akseptor keluarga berencana. Yang saya ingin tanyakan, konseling apa yang diingat atau yang paling kalian pahami dari materi kemarin yang digunakan untuk konseling keluarga berencana? Saya Ibu. Baik, silahkan. Perkenalkan, nama saya Sumarni, NIM 0222021. Jadi, konseling yang biasa digunakan yaitu konseling 17, mulai dari salam, sapa, tanya, uraikan, bantu, jelaskan, dan kunjungan ulang. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Sumarni atas jawabannya. Jadi tadi teman kita Sumarni sudah menjelaskan bahwa konseling salah satu yang digunakan untuk konseling KB menggunakan ABPK adalah konseling 17. Sebelum memulai materi pada hari ini, kita harus tahu atau kalian harus tahu khususnya apa saja yang harus kalian capai pada pembelajaran ini. Jadi setelah selesai materi ini, kalian wajib yang pertama mengetahui menjelaskan definisi alat bantu pengambilan keputusan. Jadi apa sebenarnya konsep dari adanya ABPK ini? Yang kedua, menjelaskan prinsip ABPK. Jadi apa saja yang harus kita penuhi kriterianya sehingga kita bisa memakai media ABPK. Yang ketiga, memahami bagian-bagian ABPK. Tentu saja pada saat kita mau konseling, kita harus menguasai apa yang dibutuhkan klien, maka langsung kita sediakan melalui ABPK ini. Tidak lagi membuka dari awal sampai akhir. Dan yang terakhir, diharapkan kalian mampu membandingkan konfrontasi dalam konseling KB yang akan terjadi mungkin pada saat sebelum proses maupun setelah konseling itu terjadi. Bisa dipahami sejauh ini? Bisa. Kita masuk ke materi. Yang pertama, definisi alat bantu pengambilan keputusan.
Jadi alat bantu pengambilan keputusan keluarga berencana yang seperti tertampil di depan ini merupakan sebuah alat bantu kerja yang interaktif. Interaktif artinya menjadi media yang menghubungkan antara konselor sebagai bidan dengan juga yang diberikan konseling atau sebagai klien. Yang dimana digunakan oleh penyedia layanan KB atau kita singkat PLKB dalam membantu klien memilih metode kontrasepsi yang diinginkan dan sesuai dengan kondisinya. Lalu memberikan informasi alat kontrasepsi yang berkualitas dan juga menawarkan saran dan cara membangun komunikasi dan melakukan konseling secara efektif. Efektif artinya konseling yang kita berikan itu memang betul-betul sesuai dengan kebutuhan klien, tidak menjalar ke mana-mana karena kita terarah oleh media ABPK. ABPK terdiri dari lembar 2 sisi, jadi ini adalah lembar yang bolak-balik, ada sisi depan dan juga ada sisi belakang. Yang dimana sisi depan itu adalah sisi yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada klien, sedangkan sisi belakang adalah sisi yang untuk bertujuan memberikan keterangan kepada konselor atau si pemberi konseling. Jadi sisi depan memberikan gambaran pada klien, sisi belakang kita akan terarah juga apa saja bentuk pertanyaan dan penjelasan yang harus diberikan kepada klien kita. Selanjutnya prinsip penggunaan ABPK. Ada 5 item atau 5 prinsip. Yang pertama, klien bertanggung jawab mengambil keputusan. Jadi meskipun konselor sangat paham, sangat fasih, sangat mahir tentang semua metode kontrasepsi, semua teori dan kajian-kajian metode kontrasepsi, namun tetap saja di akhirnya pengambil keputusan adalah klien dan juga pasangan jika ada pasangannya. Oke. Bidan hanya atau konselor hanya bertugas untuk menjelaskan, menguraikan, atau memberi saran apa yang paling terbaik, tapi keputusan akhir tetap ada di tangan klien. Yang kedua, penyedia layanan membantu mengambil keputusan yang sesuai. Jadi tentu saja dengan ilmu dan teori yang sudah didapatkan dari pertemuan sebelumnya, jenis-jenis kontrasepsi, bagaimana cara penapisan kelayakan medis, bagaimana cara menerapkan PPI, dan lain-lain. Nah, itu semua kita terapkan, ujungnya ada pada saat kita konseling KB dengan klien. Dan yang ketiga, penghargaan terhadap keinginan klien. Jadi apapun pilihan atau keinginan kliennya, kita apresiasi, ada juga dituangkan dalam ABPK. Yang keempat, penyedia layanan menanggapi pertanyaan, pernyataan, dan kebutuhan klien. Jadi semuanya secara kolektif, secara masif semua tertuang di ABPK bahwa ternyata klien pun mempunyai ekspresi wajah yang tertentu, itu bisa ditanggapi dengan ABPK. ABPK akan mengingatkan kita bahwa kalau kliennya bereaksi seperti ini loh reaksi yang harus kita berikan kepada klien. Jadi sangat komplit sekali kalau kita menggunakan media ABPK. Yang kelima, penyedia layanan harus mendengarkan pertanyaan klien. Jadi kalau ada klien yang bertanya, ABPK sudah menyiapkan jawabannya atau mengarahkan kita harus menjawab yang seperti apa. Selanjutnya bagian-bagian ABPK. Jadi langsung kepada intinya. Yang pertama itu tab sisi kanan, jadi di sebelah sini, tab sisi kanan ini, tab sisi kanan. Yang pertama tab sisi kanan sebelah sini adalah bagian yang untuk menunjukkan dia adalah klien akseptor baru kah, atau akseptor ulang, atau akseptor ganti cara, dan lain-lain. Atau kalau kita mau lihat dia kelayakan medisnya seperti apa terhadap kondisinya, atau kalau kita mau lihat ada keluhan tambahan, itu semua ada di tab kanan. Dan yang kedua ada bagian tab sisi bawah. Sisi bawah ini adalah bagian yang menjelaskan tentang metode kontrasepsi atau alat kontrasepsi. Mulai dari kontrasepsi sederhana tanpa alat, sederhana dengan alat, dan kontrasepsi modern. Dan yang ketiga, tab tambahan di sisi kanan bawah, yaitu tambahan untuk gejala-gejala khusus atau kondisi-kondisi khusus tertentu dari klien yang memiliki memang kondisi-kondisi yang spesial dibandingkan klien biasanya. Ini adalah tab tambahan. Contohnya misalnya klien dengan penyakit HIV/AIDS atau klien dengan penyakit menular seksual yang tentunya tidak menggunakan metode kontrasepsi yang biasa seperti orang yang lain yang tidak memiliki penyakit tersebut. Ini semua kita bisa baca di tab tambahan. Kita bahas satu-satu. Bagian pertama, tab sisi kanan berfungsi memudahkan
penyedia layanan ataupun konselor dan klien memilih metode KB yang sesuai kebutuhan. Tab warna kuning itu selamat datang, jadi paling kanan atas itu selamat datang. Hijau membantu klien baru memilih metode KB, jadi kalau kliennya baru datang ingin ber-KB, kita bukakan tab yang warna hijau. Lalu tab warna merah membantu semua klien mendapatkan informasi tentang perlindungan ganda. Jadi kalau dia mau ber-KB tapi dia juga tidak mau kena HIV/AIDS, tidak mau kena IMS, sifilis, gonore, kita bukakan tab yang berwarna merah. Lalu tab berwarna biru membantu klien dengan kebutuhan khusus, dan yang kelima tab warna ungu membantu klien untuk kunjungan ulang. Jadi kalau dia datang mau pakai lagi KB tertentu, kita bukakan yang warna ungu. Ini adalah bagan yang menunjukkan masing-masing warna dan fungsi dari tab yang ada di sebelah kanan ABPK. Mulai dari yang kuning tadi ada selamat datang, hijau, sampai ke warna ungu kunjungan ulang. Contohnya tab selamat datang ini, jadi ini adalah bagian yang dilihat oleh konselor. Jadi yang klien lihat adalah gambar selamat datang yang basic saja, tapi yang dilihat oleh konselor adalah hal yang lebih kompleks atau apa yang harus kita lakukan pada saat klien pertama kali datang. Contohnya seperti ini, yang dilihat oleh klien adalah dengan alat ini kami dapat bantu apa saja. Tapi yang dilihat oleh konselor lebih kompleks. Jadi yang pertama, sambut klien dengan ramah dan hormat, lalu ucapkan terima kasih untuk kedatangannya. Jadi sebelum kita memulai konseling, kita namanya inform choice dan inform consent dulu sama klien. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Bidan Rahmi. Saya hari ini akan bertugas sebagai konselor untuk memilihkan alat kontrasepsi yang baru. Mohon izin, apakah Ibu memiliki waktu luang 20-30 menit ke depan untuk membahas alat kontrasepsi? Kalau klien sudah setuju, maka kita mulai. Jadi jangan lupa ucapkan terima kasih, tunjuk alat ini, jelaskan, ceritakan tentang diri Anda. Jadi konselor boleh ya, spill tipis-tipis kemampuannya. Oh, saya sudah tersertifikasi sebagai konselor KB, mengikuti pelatihan ini, saya akan bantu Ibu untuk memilih metode yang tepat, dan jamin privasi klien. Oke. Jadi itu. Jadi yang dilihat klien hanya simpel, yang dibaca oleh konselor sangat kompleks. Karena memang kita butuh panduan. Nah, contohnya lagi pada tab yang warna hijau, apakah Anda sudah mempunyai pertimbangan metode KB yang digunakan? Jadi kalau dia akseptor baru, kita tanya dulu dia sudah riset enggak di rumah? Apakah dia sudah punya sebenarnya ancang-ancang atau prediksi KB yang ingin digunakan? Kalau ada, silahkan dia utarakan dulu, baru kita beri feedback atau tanggapan. Kalau memang dia bilang saya sama sekali tidak tahu, saya sama sekali belum cari-cari apa metode kontrasepsi yang digunakan, baru kita jelaskan dari yang sederhana sampai ke yang modern. Selanjutnya metode apa yang Anda pakai, ini yang dilihat oleh klien. Jadi kalau klien tiba-tiba sudah bilang saya mau tahu tentang AKDR atau IUD, langsung kita buka halaman berikutnya. Selanjutnya bagian tab kanan, klien dengan kebutuhan khusus. Kalau klien muda itu beda lagi penjelasannya. Klien usia 40 tahun ke atas juga beda lagi. Klien yang saat ini sedang hamil atau pasca persalinan. Jadi klien hamil itu boleh datang ke kita untuk konseling KB. Bahkan memang idealnya dari trimester 2. Kita sudah konseling, Ibu nanti rencananya mau pakai KB apa. Terus klien pasca keguguran dan klien dengan HIV. Jadi ini adalah kondisi-kondisi kebutuhan khusus yang memang harus kita jelaskan ke klien kalau dia kebetulan kliennya yang datang adalah dengan kondisi tersebut. Nah, tadi bagian pertama, sekarang tab bagian sisi kedua atau tab bagian bawah, yang dimana berisi informasi masing-masing metode KB, mulai dari kriteria kelayakan medisnya, efek sampingnya, cara pakainya, dan kapan dia harus kunjungan ulang. Contohnya kita buka untuk tab AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim. Sisi kliennya dia akan lihat gambar yang sesimpel ini saja. Simple, jadi apa itu AKDR, alatnya terbuat dari apa, bagaimana efektivitasnya. Tapi sisi konselor, dia sangat kompleks, jadi kita harus menjelaskan alatnya, ukurannya sekian, jelaskan hormon, jelaskan siapa yang tidak boleh menggunakan AKDR, cara pakainya sampai waktu kunjungan ulangnya. Inilah
fungsinya media ABPK. Nah, pada PowerPoint ini kita diberikan contoh untuk kontrasepsi suntik progestin. Jadi kalau di bagian konselor, ini adalah bagian konselor, kita diarahkan dulu bagaimana apa cara menyuntikannya, berapa kali dia harus disuntik, berapa lama efektivitasnya, sampai ternyata suntik progestin tidak melindungi terhadap HIV dan IMS. Seperti itu. Ini adalah contoh dari tab tambahan pada ABPK sebelah kanan, yaitu tab siapa sih kira-kira yang tidak bisa pakai AKDR atau IUD. Ini yang dilihat oleh klien. Cara pakai pil ini juga adalah sisi dari konselor. Jadi kalau sisi konselor itu umumnya tidak terlalu banyak gambar, tapi lebih banyak ke penjelasan atau rules apa saja yang pertama harus kita lakukan sampai akhirnya. Jadi bagaimana cara minum pil, bagaimana cara backupnya kalau lupa, dan juga bagaimana cara sampai cara membuang pil yang tersisa itu seperti apa. Ini adalah sisi konselor juga, kunjungan ulang tubektomi atau vasektomi. Dengan tanda codingnya adalah KU atau kunjungan ulang halaman 12. Nah, selanjutnya bagian ketiga. Bagian ketiga merupakan tab sisi kanan bawah. Tab ini berisi bantuan informasi lainnya seperti daftar tilik untuk periksa kemungkinan hamil, perbandingan efektivitas tiap KB, fakta tentang IMS, HIV/AIDS, sistem reproduksi wanita, siklus mens, dan lain-lain. Misalnya, tadi saya sebutkan bahwa klien datang dengan kondisi khusus atau kondisi yang sekarang sedang dia alami, boleh kita gunakan tab tambahan untuk menentukan yang mana yang harus kita berikan edukasi. Misalnya tips kesehatan reproduksi, tips organ reproduksi pria, bagaimana organ reproduksi perempuan, itu semua ada di tambahan. Ini lagi sisi dari konselor, cara mencegah kehamilan dan HIV/AIDS juga bisa kita paparkan atau kita jelaskan pada klien yang memang datang dengan ingin ber-KB sekaligus ingin dilindungi dari penyakit HIV/AIDS atau infeksi menular seksual. Maka yang pertama kita melakukan pushing atau mengarahkan klien dengan memberikan instruksi, tuntutan, dan penjelasan. Jadi kita ulangi lagi tapi lebih meng-highlight mungkin ke alat kontrasepsi yang memang kita rasa cocok dan sesuai dengan kondisi kliennya saat itu. Lalu pulling, mendorong klien untuk menantang dirinya menuju keputusan terbaik. Ayo ibu, saya yakin ibu adalah penentu keputusan yang sangat baik, Bapak juga mendukung keputusan ibu. Ayo silahkan memilih kira-kira kontrasepsi apa yang cocok dengan ibu dari penjelasan saya tadi. Dan yang ketiga ada pushing plus, menyampaikan fakta secara direktif dan memberi kesempatan klien memberikan pendapat. Jadi kita tanya bagaimana pengalamannya, bagaimana pengalaman keluarganya, temannya, tetangganya, dan lain-lain. Lalu kita satukan, kalau ada mitos kita jelaskan mitosnya, kalau tidak ada baru kita masukkan informasi atau kira-kira metode mana yang sesuai dengan kondisi klien. Oke, bisa dipahami? Baik. Singkat saja mungkin untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya, apakah ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Silahkan. Perkenalkan, saya Nur Aziza dengan NIM 02222007. Pertanyaan saya, siapakah sasaran utama konseling KB dengan media ABPK? Terima kasih. Baik, itulah tadi pertanyaan dari Nur Aziza. Jadi pertanyaannya, siapakah sasaran utama dalam memberikan konseling dengan ABPK untuk keluarga berencana? Jadi sasaran utama tentunya adalah klien. Klien dalam artian itu bisa perempuan, bisa laki-laki, jadi siapapun yang merasa dirinya butuh untuk menggunakan alat kontrasepsi itu adalah menjadi klien utama kita. Selain klien, yang kita harapkan ikut serta dalam konseling adalah pasangan. Kalaupun pasangan tidak hadir, diharapkan juga adalah keluarga. Bagaimana Nur Aziza? Sudah paham? Paham, Ibu. Baik, terima kasih. Masih ada yang ingin bertanya? Baik, kalau sudah tidak ada, sekarang kita akan bentuk small group discussion. Jadi, Ibu akan membagi jadi 2 kelompok diskusi, di mana setiap kelompok nanti ada satu yang berperan sebagai konselor atau sebagai bidan menggunakan ABPK dan satu sebagai klien. Silahkan kursinya dibentuk melingkar sesuai dengan nomor absen. Nomor absen 1 sampai 10 adalah kelompok 1 dan nomor absen 11 sampai 19 adalah kelompok kedua. Silahkan membuat lingkaran. Jadi di small group discussion kali ini saya ingin mereview atau mengajarkan bagaimana teknik konseling
antar konselor atau bidan terhadap klien. Jadi setiap kelompok ada satu yang berperan sebagai konselor dan satu lagi berperan sebagai klien dengan menggunakan ABPK. Untuk kelompok pertama kita berikan kepada kelompok 1. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Yang menjadi konselor? Selamat pagi, Bu. Pagi, Bidan. Sebelumnya apa kabar, Ibu? Baik. Apakah Ibu mempunyai waktu 20-30 menit? Iya, Bu. Jadi saya akan menjelaskan tentang KBK ya, Ibu. Tadi kita sudah diskusi bersama-sama dalam small group discussion. Beberapa mahasiswa tadi sudah berperan sebagai konselor dan juga klien untuk penerapan konseling dengan menggunakan ABPK-KB. Maka di akhir pertemuan ini saya ingin menguji dulu sejauh mana pemahaman anak-anakku sekalian tentang materi kita hari ini, tentang bagaimana cara menggunakan alat bantu pengambilan keputusan keluarga berencana. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Saya, Ibu. Silahkan. Perkenalkan, sebelumnya saya Nurfaidah Syam dengan NIM 0222008. Jadi ABPK-KB merupakan media konseling yang membantu klien atau calon akseptor dan konselor untuk memilih alat kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhan klien. Model konseling yang digunakan ialah 17 dan model sasaran utama konseling ialah klien dan pasangan. Setelah itu diharapkan ABPK sebagai media yang edukatif dan efisien dapat membantu meningkatkan angka penggunaan alat kontrasepsi. Baik. Sekian dari saya, Bu. Oke, boleh kita give applause untuk teman kita Nurfaidah. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah cocok sekali tadi yang disampaikan oleh teman kita, bahwa ABPK merupakan salah satu media yang digunakan untuk memberikan konseling dalam memilih antara alat kontrasepsi untuk klien maupun pasangannya. Yang dimana di ABPK sudah sangat kompleks dijelaskan, mulai dari menyambut klien sampai nanti klien kita arahkan untuk mengambil keputusan. Baiklah. Jadi dengan telah disimpulkan oleh teman kita tadi, berakhir pula pertemuan kita hari ini. Adapun kuis nanti akan saya berikan melalui pemanfaatan Google Form. Setelah sampai di rumah nanti insya Allah akan saya sampaikan melalui grup mata kuliah kita. Sudah paham semua? Paham. Baik, kalau sudah paham, semoga ilmu hari ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Dengan ucapan terima kasih dan alhamdulillah. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.